Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Widya Wulansari. Pada kesempatan ini, saya selaku perwakilan kelompok akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan Afida Ismul Adha, Ayu Winda, Lutfia Azizah, Marsinah, dan saya sendiri Widya Wulansari. Di sini kami akan menyampaikan materi presentasi berjudul Teknik-teknik bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus, kelainan pada fisik. Mari kita mulai dan selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Afida Ismul Adha. Di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang. Akibat hambatan atau gangguan yang dialami, anak berkebutuhan khusus harus mengalami hambatan perkembangan dan hambatan belajar. Sehubungan hal tersebut, mereka membutuhkan pendidikan khusus, serta bimbingan dan konseling yang khusus pula dalam pelayanannya, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan hambatan atau gangguan yang dialaminya atau disandangnya. Salah satu kuncinya adalah guru bimbingan dan konseling atau konselor harus memahami terlebih dahulu secara mendalam berkenaan dengan keberagaman peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK atau anak berkebutuhan khusus ABK. Anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak dengan kelainan fisik. Anak yang memiliki kekurangan fisik termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Hal ini karena kekurangan fisik yang dialami seseorang menghambat interaksinya dengan lingkungan. Yang kedua, macam-macam kelainan fisik. Yang pertama ada tunanetra, kelemahan penglihatan. Tunanetra merupakan salah satu klasifikasi bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan ciri adanya hambatan pada indera penglihatan. Yang kedua, tunarungu atau gangguan pendengaran. Penyandang kelainan pendengaran atau tunarungu yang itu seseorang mengalami kehilangan kemampuan pendengaran baik sebagian maupun keseluruhan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian anak kelainan fisik. Yang pertama itu ada kepribadian anak tunanetra. Kepribadian anak tunanetra ini kecenderungan anak tunanetra relatif lebih banyak yang mengalami gangguan kepribadian, dicirikan dengan introversi, neurotik, frustasi, dan rigiditas mental. Berdasarkan pengamatan sehari-hari, diketahui bahwa anak tunanetra juga sering menunjukkan karakteristik perilaku tersendiri yang berbeda dengan orang normal. Perilaku khusus tersebut muncul sebagai kompensasi dari ketunanetraannya. Di samping itu juga Sukini Pradopo mengemukakan gambaran sifat anak tunanetra, diantaranya adalah ragu-ragu, rendah hati, curiga pada orang lain, sedangkan Sommer sendiri menyatakan bahwa anak tunanetra ini cenderung memiliki sifat-sifat yang berlebihan. Sifat-sifat yang berlebihan itu yang dimaksud adalah menghindari kontak sosial, mempertahankan diri, dan menyalahkan orang lain, serta tidak mengakui kecacatannya. Nah, yang kedua itu ada kepribadian anak tunarungu. Kepribadian anak tunarungu ini sendiri adalah perkembangan kepribadiannya ini banyak ditentukan oleh hubungan antara anak dan orang tua, terutama ibunya lebih pada masa awal perkembangannya. Perkembangan kepribadian terjadi dalam pergaulan atau perluasan pengalaman pada umumnya dan diarahkan pada faktor anak itu sendiri. Pertemuan antara faktor-faktor dalam diri anak tunarungu yaitu adalah ketidakmampuan menerima rangsangan pendengaran, miskin bahasa, ketidaktetapan emosi, dan keterbatasan intelijensi. Dihubungkan dengan sikap lingkungan terhadapnya menghambat perkembangan kepribadiannya. Nah, yang ketiga di sini ada kepribadian anak tunadaksa. Kepribadian anak tunadaksa ini adalah tingkat ketidakmampuannya akibat ketunadaksaan merupakan suatu variabel yang penting dalam perkembangan. Walau hal ini tidak dapat
Terlepas dari perlakuan anak-anak normal terhadapnya, anak-anak tunadaksa, ketunadaksaan yang dialami pada usia yang lebih besar akan menunjukkan efek yang lebih kecil terhadap perkembangan fisik, namun menimbulkan efek yang lebih besar pada perkembangan psikologisnya. Psikologis yang bersangkutan. Anak-anak tunadaksa pada umumnya menunjukkan sikap rendah diri, cemas, dan agresif. Hal demikian berhubungan dengan gambaran tubuh yang dimilikinya. Di samping itu, pengaruh ketunadaksaan ini terhadap perkembangan kepribadian individu ditentukan juga oleh nilai psikologis bagian tubuh yang mengalami kelainan tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan penyampaian materi oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ajijah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai metode dalam perkembangan bicara anak tunarungu. Jadi metode selanjutnya itu ada metode suara, yang saat ini lebih dikenal dengan metode auditory verbal. Nah, yaitu metode pengajaran bicara yang lebih mengutamakan pada pemanfaatan sisa pendengaran dengan menggunakan sistem aplikasi pendengaran. Selanjutnya, ada metode yang bertitik tolak pada fonetik, yaitu didasarkan pada mudah sukarnya bunyi-bunyi menurut ilmu fonetik, dan ini dianggap sama bagi semua anak. Bunyi yang sering diajarkan dimulai dari deretan bunyi paling depan atau depan mulut, karena bunyi-bunyi tersebut itu paling mudah dilihat dan ditiru. Selanjutnya ada metode tangkap dan peran ganda, yaitu metode yang menuntut kepekaan guru menangkap fonem yang diucapkan anak secara spontan, yang merupakan titik tolak untuk dikembangkan ke dalam kata, kelompok kata, dan kalimat. Metode ini didasarkan pada fonem yang paling mudah bagi tiap-tiap anak. Selanjutnya, ada strategi yang dapat dilakukan guru dalam mengakomodasi perbedaan dalam pembelajaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Egen dan Kauchak. Yang pertama, ada gangguan penglihatan atau tunanetra. Dengan strateginya yaitu yang pertama memperkenalkan siswanya tata ruang dan tata letak ruang kelas. Lalu, gunakan materi-materi visual dengan warna yang kontras. Andalkan modalitas-modalitas lain, serta berikan waktu ekstra untuk belajar dan memperlihatkan performa. Selanjutnya ada gangguan pendengaran atau tunarungu dengan strateginya yaitu mengurangi kebisingan yang tidak perlu, lengkapi presentasi auditori dengan informasi visual dan aktivitas konkret, berkomunikasi dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga membantu siswa mendengar dan mampu membaca gerak-gerik bibir, serta ajarkan pengejaan dengan jari ke siswa lainnya. Selanjutnya, ada gangguan bicara dan komunikasi atau tunawicara. Dengan strateginya yaitu, yang pertama, doronglah komunikasi lisan secara teratur, jadilah pendengar yang sabar, dan mintalah penjelasan ulang ketika suatu pesan yang mereka sampaikan itu tidak jelas. Lalu yang terakhir itu ada gangguan terbatas atau tunadaksa. Dengan strateginya yaitu yang pertama berikan instruksi secara perlahan-lahan untuk memastikan mereka dapat mengikuti materi yang disampaikan. Jelaskan tugas-tugas secara konkret, spesifik, dan lengkap. Gunakan scaffolding memadai untuk perhatian yang mendorong dan proses-proses kognitif efektif yang lainnya, serta masukkan keterampilan, kejujuran, dan keterampilan hidup. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Marsina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Teknik apa yang bisa digunakan untuk anak berkebutuhan khusus kelainan fisik. Di sini di kelompok kami mendiskusikan ada satu teknik yang dapat digunakan, yaitu teknik konseling multikultural. Konseling multikultural disebut juga dengan konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya ini baru populer pada 20 tahun terakhir, yang mendefinisikan konseling multikultural sebagai bidang praktek yang meningkatkan pentingnya keunikan individu. Si konselor mengaku
dimasukkan ke dalam setting konseling, dan selanjutnya mengakui bahwa klien-klien yang berasal dari kelompok ras dan suku minoritas membawa nilai-nilai dan sikap yang mencerminkan latar belakang budaya mereka. Jadi seperti ini, seorang konselor itu bisa melakukan teknik konseling multikultural atau lintas budaya sebagai perlakuan kepada konseli yang berkelainan fisik. Itu seperti halnya dengan seorang konseling yang disabilitas atau cacat, itu yang hidup di kalangan minoritas orang yang hidup di sungai. Orang yang hidup di sungai itu cenderung mereka berkomunikasi secara keras. Berkomunikasi secara keras bukan mereka berarti marah, melainkan mereka berkomunikasi secara keras dikarenakan suara yang sulit terdengar akibat terhalang atau terbatas dengan aliran sungai, sehingga rumah ke rumah itu berjauhan, dan itu yang mengakibatkan mereka harus berbicara secara keras, sehingga anak yang disabilitas tadi itu dia melakukan komunikasi dengan teman sebaya mereka tanpa disengaja. Mereka berbicara secara keras, namun bukan berarti dia sedang marah. Lalu, pembelajaran berbasis multikultural perlu dikembangkan di sekolah dasar. Hal ini mengingat sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan formal yang menjadi peletak dasar pertama bagi peserta didik untuk mengikuti pendidikan pada jenjang selanjutnya. Jadi ini bisa diterapkan dimulai dari sekolah dasar, karena di sekolah dasar anak-anak cenderung akan menerima dan juga tidak akan menentang. Jika teknik konseling multikultural ini diletakkan di anak SMP atau SMA, anak-anak sudah cenderung berpikir secara abstrak dan juga berani menentang. Namun jika di sekolah dasar, anak-anak akan identik lebih kepada menurut, dan mungkin anak-anak akan lebih bertanya tetapi tidak menentang. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek pelayanan guru pada siswa. Yang A, yaitu perilaku menunjukkan perasaan positif guru pada siswa. Yang A, yaitu perilaku menunjukkan perasaan positif. Perasaan positif seperti apa? Yaitu perasaan peduli dan bertanggung jawab untuk memberikan bantuan pada anak berkebutuhan khusus. Jadi, seorang guru bimbingan konseling itu harus memberikan bimbingan secara benar-benar peduli, karena mereka berbeda dengan siswa lain yang normal. Mereka memiliki pemikiran, pemahaman yang lebih jauh, sangat jauh berbeda dengan mahasiswa atau siswi yang punya yang memiliki keadaan tubuh yang normal. Yang B, yaitu perilaku beradaptasi dengan anak. Adaptasi dengan kondisi anak berkebutuhan khusus yang dimaksud berupa menyesuaikan program pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi, seorang guru bimbingan konseling saat melakukan pembimbingan, pada saat melakukan pelayanan, itu harus bisa menyesuaikan antara konseling yang diberikan dengan kebutuhan si anak yang mengalami kelainan fisik ini. Karena anak yang berkelainan fisik atau berkebutuhan khusus itu merupakan yang sangat memiliki perbedaan yang jauh antara dengan anak yang memiliki keadaan fisik yang normal. Lalu selanjutnya yaitu yang C, berbicara dengan anak, yaitu berinteraksi dalam bentuk mengajak anak untuk berpartisipasi dalam dialog mengenai isi tema yang akan dipelajari, sehingga mereka terlibat secara pribadi. Di sini, jadi seorang konselor itu harus bisa mengajak si anak itu berbicara dengan si anak itu dengan perlahan, tidak secara cepat, sehingga anak itu bisa menerima. Sehingga saat kita seorang konselor itu mengajak anak berbicara, itu anak akan mulai untuk menanggapi, sehingga anak bisa berpartisipasi dalam dialog yang kita berikan. Lalu yang D, yaitu memberikan pujian dan penghargaan. Pujian dan penghargaan diberikan oleh guru kelas apabila anak mau berusaha dan mau bekerja sama atau mengikuti instruksi yang diberikan. Jadi seorang guru itu harus bisa memberikan pujian atau penghargaan, karena anak yang mengalami kelainan fisik ini mereka mempunyai keterbelakangan yang
lebih cenderung menarik diri dari orang lain atau merasakan harga diri yang rendah diri, bukan rendah hati tapi rendah diri. Mereka cenderung merasakan pemalu. Karena itu, kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan pujian atau penghargaan sehingga dia tuh merasa dalam dirinya itu, oh saya juga bisa seperti orang yang normal yang lainnya. Sehingga mereka tuh butuh kehormatan kayak gitu kan. Jadi anak juga tidak merasakan malu yang berlebihan sehingga dia tidak berusaha untuk menarik dirinya dari orang lain. Sehingga dia masih bisa berkomunikasi, berteman, dan melakukan hal-hal selayaknya siswa lain yang memiliki fisik yang sempurna. Itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Widya Wulansari akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Membantu anak untuk memfokuskan perhatiannya. Seorang guru yang baik hendaknya senantiasa memberikan saran bagi anak didiknya dan bersedia bekerja dengan mereka. Perhatian dan pengalaman bersama merupakan sebuah prasyarat untuk menjalin komunikasi yang berpengaruh bagi perkembangan anak berkebutuhan khusus. F. Membuat pengalaman anak menjadi bermakna. Anak didik berkebutuhan khusus akan lebih memahami sesuatu apabila memiliki pengalaman yang bermakna. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan anak berkebutuhan khusus secara langsung terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. G. Perilaku menjabarkan dan menjelaskan. Tugas lain seorang guru adalah membantu anak didiknya dalam mengaitkan materi yang mereka pelajari dengan mata pelajaran yang lain dan aktivitas akademik lainnya. Ini akan memberikan wawasan, membantu membentuk asosiasi, membantu anak mencapai pengalaman nyata yang lebih holistik, serta memancing keingintahuan dan motivasi untuk belajar. H. Membantu anak mencapai disiplin diri, yaitu membantu anak untuk mencapai ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya dorongan atau paksaan dari pihak lain. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan tadi. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan anak yang memiliki kelainan fisik termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Hal ini karena kekurangan fisik yang dimiliki seseorang menghambat interaksinya dengan lingkungan. Akibat hambatan atau gangguan yang dialami, anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan perkembangan dan hambatan belajar. Sehubungan hal tersebut, mereka membutuhkan pendidikan khusus, serta bimbingan dan konseling yang khusus pula dalam pelayanannya, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan hambatan atau gangguan yang dialaminya atau disandangnya. Demikian pemaparan materi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.